Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini, pagi yang Tuhan anugerahkan untuk kita bisa nikmati bersama, lewat hari yang baru, nafas kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Mengawali hari kita pada pagi hari ini, mari kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, kita minta pertolongannya, kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang selalu bersama dan menolong kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini, di mana Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, hari yang baru, untuk kami bisa memulai lagi, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Namun sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan daripada firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami, pimpin kami, berikan kami hikmat dalam membaca serta merenungkan firman-Mu ini, sehingga apa yang kami baca tidak lalu begitu saja, namun itu boleh tertanam dalam hati serta pikiran kami, dan yang memegang dalam kehidupan kami, menjadi terang dalam kehidupan kami Tuhan. Ini doa kami di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pembacaan kita pada hari ini Selasa 30 September 2025 terdapat dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan ke-6. Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan ke-6. Dengan perikop peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Amin, firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini, salahkah menjadi kaya? Standar dari sebuah kesuksesan kadang diukur dari seberapa kaya seseorang. Tidak dapat dipungkiri bahwa siapapun ingin menjadi orang kaya. Terkadang manusia akan berusaha melakukan apapun untuk menjadi orang kaya, bahkan sampai melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Alkitab sendiri pun beberapa kali mengecam orang-orang kaya. Lalu apakah memiliki kekayaan dan menjadi kaya adalah sebuah dosa? Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan ke-6 menjadi salah satu perikop yang berisi kecaman dan peringatan kepada orang kaya. Peringatan keras diserukan kepada orang-orang kaya yang terlalu mengandalkan harta dunia tanpa memikirkan kasih dan keadilan. Mereka diingatkan bahwa semua kekayaan di dunia akan sirna. Pakaian dimakan ngengat, emas dan perak berkarat, serta semuanya akan menghukum pemiliknya. Itulah akhir dari kekayaan yang didapatkan dengan menindas orang lain, menolak membayar upah yang seharusnya, hidup berlebih-lebihan di atas penderitaan pekerja, serta mematikan suara mereka yang benar. Menjadi orang kaya bukanlah dosa, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memperoleh dan mengelola kekayaan itu. Jika kita terikat pada harta, menjadi serakah, atau memperolehnya dengan cara yang salah, maka kekayaan itu justru akan membawa kita jauh dari Tuhan. Namun, jika kita dapat menggunakan berkat yang diberikan dengan bijak, berbagi dengan yang membutuhkan, dan menjadikannya alat untuk melayani Tuhan serta sesama, maka kekayaan itu menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Ingatlah bahwa kekayaan bukan tujuan hidup, melainkan alat yang harus kita kelola dengan penuh tanggung jawab dan kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus,
Roh Kudus yang bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pengingat untuk kami sebagai manusia biasa, di mana apa yang Engkau titipkan lewat harta, benda, itu adalah hal yang sementara. Biarlah apa yang kami miliki ini Tuhan, itu kami gunakan untuk melayani sesama kami, bukan hanya untuk diri kami sendiri atau menguntungkan diri kami sendiri, namun itu boleh kami berikan juga kepada sesama kami dengan apa yang kami punya, terlebih untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami akan memulaikan hari kami. Hari ini Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami, Engkau lindungi kami. Segala aktivitas kami, segala rencana kami hari ini Tuhan, Engkau yang bersama dan menolong kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam setiap apa yang kami ucapkan, dalam setiap apa yang kami pikirkan, dalam setiap perbuatan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Pakai kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bukan untuk diri kami sendiri, tapi untuk sesama kami pula Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami yakin percaya hari ini, hari yang Engkau berikan, kami boleh menjalaninya dengan penuh syukur, karena Tuhan bersama dan menolong kami. Ini doa kami di dalam anakmu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.